Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Herlista Ramayani dengan NIM L1A1190001 dari kelas R001, seorang mahasiswi dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki materi atau membahas materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu berkembang biak. Berkembang biak merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan juga dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau kawin. Perkembangan secara generatif ini dapat terjadi apabila terjadinya proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua yaitu secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu indukan, yaitu dengan mengambil bagian indukannya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Salah satu alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga dengan biji yang tertutup. Pada setiap bunga memiliki bagian-bagian dan fungsi masing-masing. Nah, mari kita lihat bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama ada reseptakel atau bagian dasar bunga, yaitu bagian yang berada di ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Lalu ada stamen atau benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang terdiri dari filamen atau tangkai sari yang berfungsi untuk membantu proses penyerbukan bunga. Lalu ada enter atau kepala sari yang berfungsi untuk menampung serbuk sari. Lalu ada karpel atau putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina sebagai alat reproduksi. Lalu putik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu stilus atau tangkai putik, bagian putik yang membantu proses penyerbukan bunga. Lalu berikutnya ada pengelompokan dari bunga. Yang pertama yaitu bunga sempurna. Itu bunga yang memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga, yang berarti ada putik dan juga benang sari. Lalu yang kedua ada bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat perkembangbiakan yang terdiri dari benang sari saja atau putik saja. Lalu yang ketiga ada bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki bagian-bagian bunga secara lengkap seperti kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Lalu ada bunga tidak lengkap, yaitu apabila bunga tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga yang lengkap. Lalu ada proses penyerbukan, yaitu proses menempelnya serbuk sari atau sel jantan ke dalam kepala putik atau sel betina sehingga menghasilkan pembuahan. Lalu yang dibahas selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan perantaranya, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, hewan atau zeidiogami, air atau hidrogami, dan penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Yang kedua, berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitogami, dan penyerbukan silang atau alogami.
Penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan hidrogami. Penyerbukan dengan bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Contoh tumbuhan yang melakukan hidrogami adalah ganggang dan hidrilia. Bisa dilihat pada gambar di samping, serbuk sari yang terbawa air akan mendekati tumbuhan di sampingnya, lalu serbuk sari tersebut akan mendekati kepala putik. Ada penyerbukan anemogami. Penyerbukan pada suatu bunga yang dibantu oleh angin. Contoh tumbuhannya adalah padi, jagung, dan kelapa sawit. Bisa dilihat pada gambar, ketika angin datang maka serbuk sari akan tertiup oleh angin. Yang ketiga yaitu penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan sebagai perantaranya. Contohnya tumbuhan mawar, bunga melati, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Yang keempat ada penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu yaitu memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya serbuk sari tanpa dibuka terlebih dahulu, serta serbuk sari sulit rontok. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan manusia yaitu tumbuhan vanili, salak, buah naga, dan semangka. Lalu ada penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama ada penyerbukan autogami. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan autogami umumnya tidak menghasilkan keturunan bervariasi. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri adalah bunga turi, bunga sepatu, dan bunga telang. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu yang kedua ada penyerbukan geitonogami, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contohnya pada tumbuhan jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu ada yang ketiga penyerbukan hibridogami, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat yang beda. Contoh penyerbukan baskar misalnya serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Bisa dilihat pada gambar untuk lebih jelasnya. Lalu yang keempat ada penyerbukan alogami. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Penyerbukan alogami atau penyerbukan silang kerap disebut dengan istilah persilangan. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, utamanya dengan bantuan manusia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping bagaimana penyerbukan silang itu terjadi. Lalu sebab kedua yaitu dormansi. Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal.
Penyebab dari dormansi itu sendiri adalah rendahnya atau tidak adanya proses imbibisi atau penyerapan air oleh tumbuhan. Yang kedua, proses respirasi tertekan atau terhambat. Lalu yang ketiga, rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan. Yang terakhir, rendahnya proses metabolisme cadangan makanan yang diperoleh tumbuhan tersebut. Dormansi terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe yang pertama dormansi fisik, disebabkan oleh pembatasan struktural terhadap perkecambahan biji, seperti kulit biji yang keras dan kedap sehingga menjadi penghalang mekanis terhadap masuknya air atau gas-gas ke dalam biji. Yang kedua, ada dormansi fisiologis, yaitu disebabkan oleh mekanisme, tetapi pada umumnya disebabkan oleh zat pengatur tumbuh, baik yang berupa penghambat maupun perangsang tumbuh. Sekian penjelasan materi dari video saya. Apabila ada pertanyaan dan apabila ingin memberi kritikan yang membangun, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.